Nah, Udah. Halo Oktari, halo Gema, apa kabar nih Oktari? baik, alhamdulillah. Oktari, perkenalkan diri dulu dong. Oke, halo semuanya. Jadi nama gue Oktari Nabila. Gue mahasiswi University Utara Malaysia, jurusan Islamic Finance and Banking. Sekarang semester 5. Oktari, mau nanya dong tentang pandemi di sana nih di Malaysia. Lagi tuh sempat ngerasain kan di Malaysia, sempat kena lah sebelum balik ke Indonesia. Pasti berapa bulan di sana dulu ya? Jadi tuh pas pandemi itu awal-awalnya kan Maret kan ya? Iya. Maretnya Oh. sih. Ya. Nah, jadi itu kebetulan banget kan kalau di universitas gue tuh ya kemarin semester 4 berarti ya. Semester 4 kemarin kan Februari mulainya. Nah, itu gue baru sebulan di sana, sebulan setengah, terus bulan Maret itu udah langsung lockdown kan, corona kan. Nah, di Maret itu pemerintah Malaysia tuh lumayan gercep soal lockdown gitu. Jadi ingat banget kayaknya tuh belasan Maret apa bulan Maret ya itu udah lockdown dan itu bener-bener gue nih di sana tinggal di asrama ya. Asrama kita tuh di lingkungan kampus. Nah, jadi itu kita nggak boleh keluar kampus gitu. Jadi kita kalau makan bener-bener di dalam kampus aja gitu. Oh. Tapi kalau ada pihak yang pengen masuk ke kampus, itu ditutup juga? Iya, itu ditutup juga. Benar-benar ketat banget deh waktu itu pas Perdana Menterinya bilang lockdown, itu benar di lockdown. Dan waktu pertama banget lockdown itu, seluruh supermarket nggak dibolehin buka kan. Kayak supermarket tuh nggak dibolehin buka. Jadi benar-benar semua orang tuh di rumah gitu. Dan sempat terjadi juga sih kayak panic buying yang kita ketahuin itu loh, yang kayak orang-orang pada beli banyak-banyak sebelum di lockdown itu. Sempet ngalamin juga sih di kampus, kayak kan di kampus ada juga kayak mall kecilnya gitu kan. Nah, itu sempet habis juga tuh orang-orang pada panic buying-nya itu loh. Itu kebanyakan pada beli masker gak sih? Sama kayak hand sanitizer gitu pada cepet habisnya gak sih? Apa ke Iya. bahan pangan juga? Jadi kenapa? Kayak Apa tadi? Satu lagi? yang ke pangan, maksudnya buat makan juga mereka pada panik juga gitu. Selain hand sanitizer, kan lagi tuh sempet habis tuh kayak masker gitu-gitu. Nah terus kalau makanannya juga pada dihabisin semua itu sama. Iya, jadi kan pemerintah itu Perdana Menteri Malaysia tuh bilang mungkin kayaknya sekitar 3 hari sebelum lockdown ya, ngumumin kalau bakal semua supermarket dilarang tutup. Nah, itu orang-orang kayak 3 hari ke depan pada cepet-cepet beli stok makanan buat di asrama masing-masing gitu. Terus juga pasti kan di setiap kampus punya akun sosial medianya gitu kan, kayak segala informasi ada. Nah, itu tuh bener-bener kayak di sosmed kampus gue pun sendiri pun banyak yang jadi jualan kayak ngepost yang perlu hand sanitizer atau masker. Jadi banyak orang yang ngepost supplier hand sanitizer atau masker buat yang membutuhkan gitu loh. Jadi orang-orang pada dengan secara tidak langsung pada menyebarkan informasi yang diperlukan gitu, kayak karena untuk membantu sesama kan. Dan kita juga masih banyak banget yang terkurung dalam universitas waktu itu gitu loh. Mana lagi semua orang nggak bisa kemana-mana kan, jadi makanan orang-orang pada takut nggak kebagian lah atau apa gitu, jadi pada cepet campus sebelum nanti balik ke asrama nggak boleh kemana-mana lagi gitu. Oh, iya. Nah, kalau ngomongin tentang asramanya, kan itu asramanya lu tidurnya sendiri apa sama yang lain juga? Apa gue lagi gitu kan asrama juga tuh, tidurnya berempat. Kalau lu? Ya jadi oh gitu.
Heeh, Oh, dibatasin kalau jarak nggak? di sana gue satu kamar itu berdua. Heeh. Oh, enggak sih waktu itu, pas kita di lockdown pertama kali nggak dibatasin jarak sih, masih kayak biasa. Cuman abis itu kayaknya gue lupa sih karena kan udah 6 bulan yang lalu ya, Iya bulan iya. Februari, Maret kemarin. Itu entah pas minggu pertama lockdown atau setelah seminggu setelah lockdown, itu gue inget banget, kampus tuh ngelakuin apa, kayak security keliling gitu loh. Jadi, Heeh. setiap malam kalau misalkan ketahuan nih ada mahasiswa yang nongkrong di kafe atau di aula, deket asrama, nah itu tuh Mhm. bakal ditegur dan juga dimintain nomor absennya. Biasanya kan kita ada nomor absen kan ya. Nah Mhm. itu dimintain, ya takutlah ya kita, takutnya dikasih penalti apalah, dikeluarin lah atau apa gitu, dan bener-bener Oh. tegas sih. Waktu itu pernah ada, apa, orang Malaysia gitu, temen Mhm. kita yang kena tapi orang Malaysia gitu. Dan Heeh. itu sempet, apa, bikin panik juga gitu karena, apa, sempet heboh di, apa, di sosmed di kampus gitu, kayak hati-hati ya gitu kalau mau nongkrong, jadi nggak ada yang berani sama sekali buat kalau mau ngobrol sama temen paling di kamar masing-masing gitu. Oh, keren juga, keren keren. Terus pas balik ke Jakartanya itu baru bulan Juni ya kira-kira ya? Nah, ini lucunya sih kalau di kampus gue ya, itu orang-orang pada gercep banget buat balik. Nah, jadi gue Oh. sendiri pun sebenarnya pulangnya itu tuh bulan April. Jadi tuh gue baru 2 bulan lah, sekitar 2 bulan balik ke sana, udah balik lagi April, bulan Aprilnya ke sini gitu. Dan Oh. itu mungkin itu kerasa banget sih lagi, apa, panik-paniknya banget, Mmm. karena kan jauh dari orang tua kan pertama, gitu. Iya Nah, iya. terus kebanyakan juga orang tua murid yang khawatir sama kita gitu, soal corona ini gitu. Jadi kalau kebanyakan sih yang gue lihat kalau di kampusku ini orang tua muridnya itu lebih kayak lebih baik, eee, anak muridnya ini maksudnya kita semua nih anaknya lagi situasi pandemi gini mending di dekat orang tuanya aja gitu dibanding di kampus menetap di situ gitu loh. Oh. Jadi, dan yang gua apa, salutnya lagi tuh universitas gua tuh menyediakan jadi kan kampus gue ini di Kedah ya. Jadi Mhm. Kedah ini bukan di kota, bukan apa, bukan di Kuala Lumpur. Jadi tuh gue itu harus naik flight lagi dari Kuala Lumpur ke Kedah. Kalau naik Oh. flight lagi sekitar 45 menit lagi. Jadi gue 2 kali flight kan. Oh. Nah itu lumayan maksudnya ribet lah ya, kok panik lah ya istilahnya. Mhm. Sempetinnya nyediain bus buat pulang bareng-bareng gitu, untuk siswi internasional sama siswi lokal, Mmm. gitu. Salut sih kayak pemerintahnya bener-bener sepeduli sama di lockdown. Kita dikasih makanan, 2 kali sehari makanan pokok, bener-bener makanan kayak makan pagi, makan siang, kayak makan Mmm. paginya itu nasi kayak biasa, sama makan malamnya juga, dan itu selalu dikasih buah atau enggak roti sama air mineral. Itu bener-bener selalu rutin gitu. Itu sekitar berapa ya, pokoknya pas bener-bener lagi lockdown-nya banget deh, yang lockdown-nya nggak ngebolehin ke mana-mana, yang supermarket nggak buka. Nah, itu pemerintahnya, eee, ternyata ngasih makanan juga habis itu. Jadi tuh seinget gue ya, kayaknya tuh mungkin gap antara seminggu setelah lockdown pertama kali, baru habis itu pemerintah nyalurin makanan ke semua universitas di Malaysia gitu, Mhm. buat setiap anak muridnya gitu, biar mereka nggak usah susah-susah nyari makanan lagi gitu. Oh, iya iya iya. Mhm, Nah, gue mau nanya nih, pas waktu mhm. balik ke Jakartanya itu, lu perlu dites dulu gak? Apa emang langsung gitu, emang udah diinin gitu? Waktu gue balik ke Jakartanya itu alhamdulillahnya banget prosedurnya tuh masih longgar ya dan belum seketat sekarang gitu, belum seribet sekarang gitu. Mungkin Mmm. juga awal-awal corona gitu
emang pemerintah Indonesia kita tuh kayak kurang gercep gitu nggak sih untuk apa ya, prosedurnya gitu diketatin gitu. Kalau yang gue lihat sih, waktu pulang kemarin itu, kalau untuk dari kampus gue sendiri, cuman mesti ngisi formulir kalau kita mau pulang gitu, terus dikumpulin ke ketua asrama kita kalau kita mau pulang. Mhm. Terus juga, habis itu, mmm, pas gue nyampe Bandara Indo sih cuman cek suhu badan doang sih, sama kayaknya ngetandatanganin formulir juga deh kalau kita tuh sehat gitu, nggak sakit sama sekali gitu. Cuman itu doang sih seinget gue, cuman cek Mmm. suhu sama isi formulir kalau oh, gue lupa, sebelum kita pulang itu harus harus, apa, cek kesehatan juga, medical check up ya Oh, nyebutnya. iya iya iya. Heeh, medical check up, gue lupa. Sebelum pulang itu kita masing-masing dari kita ini harus medical check up. Jadi harus kan pasti setiap kampus ada pusat kesehatan kan ya. Nah, itu Mhm. kita harus daftar ke pusat kesehatannya, bilang kalau kita mau pulang, terus minta medical check up-nya, terus kita dicek deh suhu badan kita, terus kita, ditanyain, pernah batuk nggak atau mungkin, eee demam kayak Eee, nah tadi sampai di Jakarta, lu itu perlu, 2 minggu di rumah gak sih? Yang 14 hari itu? Apa oh, mhm, itu perlu gak? Dikasih tahu gak dari pihak perusahaannya dari, bandara gitu, pihak bandara atau gimana? mhm mhm. Iya sih pas gue udah nyampe bandara itu kan ngisi formulir, itu tuh kayaknya pas nyampe situ tuh pas ngisi formulir itu tuh ada keterangannya deh, kalau misalkan kita ini termasuk, apa tuh istilahnya, ODP ya, apa, eee, kalau kita habis keluar masuk Oh tuh iya, orang dalam pengawasan. Iya iya. iya, heeh, kita masuk ODP itu tuh di formulirnya seinget gue, dikasih keterangan kalau kita ini ODP meskipun nggak ada gejala sama sekali dan diharuskan untuk 14 hari, eee, isolasi kan di rumah. Nah itu ada kok dalam formulirnya itu, terus kita harus ngisi kalau kita mengiyakan gitu, kita harus isolasi, dan juga nyampe rumah pun gue juga isolasi mandiri tuh. Jadi tuh gue bener-bener yang, gue di kamar sendiri dan gue bersalur di kamar terus deh selama 14 hari, bener-bener kayak kamar gue kan tadinya di lantai 1, dipindah jadi ke Mhm. lantai 2, dan itu gue bener-bener seharian di kamar terus selama 14 hari nggak keluar-keluar, gitu. Mmm. Bener kayak kecuali mau makan atau mandi gitu. Jadi bener-bener ngurangin kontak dan juga nyampe rumah pun langsung kayak semprot hand sanitizer lah, koper gue, terus gue langsung mandi, terus juga di mall juga social distancing sama temen gue yang ikut gue pas nyampe rumah gitu. Mmm, iya 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 iya. Oktari, gue mau nanya nih. Kayak maksudnya abang gue di bangku depan, eee, Oktari, gue mau nanya, mhm, eee, BTW kok suara gue jelas nggak ya? ini jelas 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 jelas. Jelas, oke. Gue mau nanya tentang keadaan Covid nih di sana. Lu dapet info-info kan pastinya di sana. Heeh, Nah itu mhm. kalau keadaan pandemi kayak gini di sana itu gimana? Apa mulai membaik, Eee, apa apa nih, sekarang ini atau sekarang ini? iya sekarang ini? Kalau sekarang ini, jadi tuh nggak nentu sih sebenarnya. Kemarin tuh Mmm. sempet cases mereka tuh udah 0 kan, udah nggak ada sama Oh. sekali gitu, pernah kayak gitu.
Heeh. Nah, terus pas udah dilonggarkan, itu naik lagi. Jadi itu bener-bener sekarang tuh masih nggak nentu sama sekali gitu. Tapi yang gue lihat dari kampus gue sendiri, gue ngeliat temen-temen gue yang temen-temen gue masih ada sih yang enggak. Jadi siswa-siswa lokal yang mau yang mau balik ke kampus itu udah boleh. Jadi tuh tujuan kampus ngebuka lagi tuh karena biar mereka bisa nikmatin WiFi gratis gitu kan, kasihan juga untuk orang yang misalkan mereka di rumah nggak ada WiFi gratis gitu. Jadi mereka kalau mereka pakai kuota jadi mending mereka balik aja ke kampus gitu. Oh. Jadi menurut gue sih sekarang kayak jauh lebih better dibanding Indonesia jauh. Oh. Cuman itu masih nggak nentu juga casesnya gitu. Kadang masih naik, kadang masih turun Oh, gitu. iya. Tapi kalau buat kayak, Terus bioskop-bioskop juga kayak gitu apa? Kenapa? bioskop gitu, Heeh. bioskop-bioskop gitu Kayak tempat wisata gitu udah pada kurang dibuka? tahu sih. Kayaknya sih belum deh. Belum deh setahu gue. Masih cuman supermarket, mall gitu kayaknya udah buka gitu. Tapi kalau bioskop gitu gue kurang tahu sih kayaknya. Kayaknya sih mungkin udah, nggak tahu nanti gue tanya teman gue deh. Oh, oke oke oke. Mmm, nah, Oktari, cara ngatasin, eee, virus ini nih di sana itu kayak gimana sih, di negara Malaysia itu? Hmm, yang jelas yang gue lihat sih pemerintah Malaysia ini bener-bener gercep banget dan juga dia jauh lebih tegas ya gitu kalau misalkan ya kita bandingkan di Indonesia gitu. Soalnya terus juga masyarakatnya juga jauh lebih patuh gitu. Jadi kan kalau kita lihat di Indonesia kan PSBB sih PSBB gitu ya, tapi Mhm. orang-orang tetap pergi keluar, nongkrong di kafe lah, kumpul sama teman. Nah, Mmm. kalau di Malaysia itu gue inget banget pas gue di sana itu bahkan kalau kalau ada misalkan nih, jadi tuh polisi tuh patroli patroli di sana gitu. Mereka suka Mmm. patroli di sana dan jadi tuh kalau mereka lihat ada, eee, mobil gitu kayak di jalan tol, mereka tuh menanyakan gitu, mereka tujuannya ke mana pas lagi lockdown itu. Jadi bener-bener ketat gitu, ditanyain, misalkan jadi kalau misalkan di kalau lagi lockdown terus di Malaysia terus lo disetopin sama polisi itu karena polisinya mau tahu tujuan lo keluar nih apa gitu. Dan Mmm. juga kalau misalkan tujuan lo ini nggak jelas dan bukan urgent banget, bukan hal Mhm. yang penting banget, lo bisa dikenakan denda sebesar Rp1.000. Rp1.000 itu sekitar Oh. 3 jutaan lah. Nah, jadi tuh mereka tuh bener ketat banget gitu loh. Itulah kenapa, gue bilang Indonesia sama Malaysia tuh beda banget penanganannya karena Malaysia tuh jauh lebih ketat dan mereka bener dilakukan gitu loh. Kalau misalkan lu melanggar dan emang lu alasannya nggak jelas, itu beneran dikenakan penalti denda Rp1.000 kayak gitu. Mmm. Iya iya iya. Nah, Dan masyarakatnya juga kebanyakan nggak ada yang berani gitu loh sama polisinya gitu. mmm, nah, Oktari gue mau nanya nih, tentang sistem protokol kesehatan mereka tuh kayak gimana? Apa sama juga kayak Indonesia gini? Mhm mhm mhm. Eee, buat protokol kesehatannya sama sih semuanya. Kayak kalau misalkan kita mau masuk itu pasti cek suhu, terus cuci tangan gitu, pakai masker, sama sih semuanya prosedurnya. Kayak biasa lah gitu, cek suhu, eee, mesti cuci tangan dulu, pakai sanitizer dulu sebelum masukin suatu ruangan gitu. Terus wajib pakai masker juga, sama Oh, sama sama. iya iya iya. Ah, kalau sekarang udah boleh gak sih kalau buat ke Malaysia gitu? Kalau buat kayak, eee,
konteksnya pengen jalan-jalan gitu udah masih nggak boleh ya? Kalau mau balik ke Malaysianya sendiri, kayaknya sih udah dibolehkan ya, kita udah boleh lagi kita fly ke sana, gitu. Kayaknya Mmm, udah available lagi fly ke sana gitu. Seinget gue tuh, kayaknya tuh corona lagi paparnya kemarin tuh sempet flight-nya nggak ada sama sekali kan, tapi kayaknya mmm, sekarang yang gue lihat udah boleh balik lagi tuh, udah mmm, dibuka lagi, gerbangnya gitu. Tapi, eee, prosedurnya itu ribet banget gitu. Oh ini, penghambatnya itu adalah kalau lu nyampe sana, pemerintah Malaysia itu ngewajibin, karantina 14 hari dan itu, lu harus membayar prosedurnya gitu. Jadi lo, disediakan biaya untuk karantina 14 hari itu, gitu. Ketika lo flight ke Malaysia, kalau lo mau ke Malaysia ini udah dibolehkan, dengan syarat lo harus ikut prosedur kesehatan kayak lo habis itu dikarantina 14 hari dan membayar biayanya gitu. Jadi lo harus bayar biaya penginapan lo selama 14 hari dan juga bayar makan lo selama 14 hari. Itu di situ, jadi lo pas lo balik ke Malaysia itu, Malaysia itu udah nyediain prosedurnya kayak lo nanti pas nyampe situ lo karantina di mana gitu. Dan itu udah udah di, udah sudah di apa, pokoknya udah di-prepare lah gitu, jumlah biayanya berapa gitu. Jadi pas lo karantina nanti lo ditempatkan di hotel ini dan sekaligus include udah dapet makanannya gitu dengan biaya segini, kayak gitu. oke 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 oke. Oktari, Mhm. kayaknya segitu aja deh wawancaranya. Makasih banget nih ya. Oke Oke. oke, makasih juga Bima. Makasih Oktari. Iya.